Halo sahabat, selamat datang di channel YouTube Kopdit Samosai, channel inspirasi dan edukasi. Seperti kata Bung Karno, founding father bangsa kita, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah penting untuk dikenang dan dihayati sebagai pendidikan nilai bagi perjuangan hidup generasi penerus. Begitu pula dengan pembabakan sejarah para penjasa Kopdit Samosai yang mengabdikan diri untuk Kopdit Samosai hingga berkembang pesat seperti sekarang ini. Dan kali ini saya akan membagikan informasi tentang ketua pengurus Kopdit Samosai sejak awal berdirinya hingga saat ini. Yang pertama yaitu Bapak Blasius Sawunono. Lahir di Bobagera pada 5 November 1937 dan merupakan ketua pengurus pertama Koperasi Kredit Samosai. Beliau menjabat tahun 1976 saat Samosai masih berbentuk kelompok studi tabung. Keseharian beliau adalah seorang pegawai Yasukda. Masa-masa kepemimpinan beliau bisa dikatakan sebagai masa perintisan. Anggota Kopdit Samosai masih terbatas pada guru-guru Yasukda. Produk usaha juga masih terbatas pada jenis simpanan saham dan pinjaman saja. Pada masa itu, pengurus, pengawas, dan staf manajemen Kopdit bekerja layaknya relawan Kopdit karena kerja lebih didasarkan pada kerelaan untuk mengabdi. Volume usaha Kopdit masih tergolong kecil dan jaminan hidup para karyawan masih belum tertata secara baik. Beliau menjabat sebagai ketua pengurus Kopdit Samosai hingga tahun 1992 yang akhirnya tutup usia pada 13 September 2004 di usianya yang ke-67 tahun. Beberapa peristiwa penting pada masa kepemimpinan beliau yaitu Kopdit Samosai menjadi anggota Daperma tanggal 1 Juli 1983 dengan nomor sertifikat 138. Kopdit Samosai melaksanakan RAT pertama pada 26 Maret 1984 yang dihadiri pemerintah Kabupaten Ngada yang diwakili Sekretaris Daerah Ngada, Bapak Dr. Randus Hosea Dali. Kopdit Samosai menjadi anggota BK3D Nusa Tenggara Timur bagian Barat pada 1 Juli 1985 dengan nomor keanggotaan 01. Kemudian, Kopdit Samosai diakui sebagai badan hukum dengan nomor 516/BH/14 pada 18 Juni 1988. Jumlah anggota Kopdit Samosai sampai dengan akhir beliau menjabat sebanyak 700 orang dengan aset sebesar Rp14.626.000. Yang kedua yaitu Bapak Thomas Ude. Beliau lahir di Lengkosambi pada 7 Desember 1952 dan menjabat sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1995. Masa kepemimpinannya juga masih dikatakan sebagai masa perintisan dengan anggota Kopdit Samosai masih terbatas pada guru-guru Yasukda. Para pengurus, pengawas, dan staf manajemen saat itu juga masih bekerja secara sukarela. Volume usaha masih tergolong kecil dan jaminan hidup para karyawan masih belum tertata secara baik. Perkembangan usaha pada masa kepemimpinan beliau ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu pembelian 1 unit komputer untuk menunjang kerja Kopdit Samosai dan penambahan produk simpanan non-saham yaitu simpanan deposito berjangka atau SISUKA. Beliau meninggal dunia pada 27 September 2003. Sampai dengan akhir masa jabatannya sebagai ketua pengurus, jumlah anggota Kopdit Samosai sebanyak 768 orang dengan aset sejumlah Rp711.162.497. Yang ketiga yaitu Bapak Dominikus Ngao. Lahir di Jado pada 20 Juni 1943 dan menjabat sebagai ketua pengurus Kopdit Samosai sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2007. Pada masa awal kepemimpinan beliau, perekonomian Indonesia dihadapi pada situasi krisis moneter dan cukup mempengaruhi usaha Kopdit Samosai.
Kopdit Sangosai berjalan di tempat. Namun, karena kerja keras para fungsionaris di masa itu, Kopdit Sangosai dapat melewati situasi tersebut. Masa kepemimpinan beliau juga, Kopdit Sangosai mulai fokus membenahi SDM dan melaksanakan pemisahan kerja antara pengurus dan manajemen. Sistem penggajian mulai dibenahi dan sistem kerja mulai menggunakan program. Bapak Dominikus Ngau meninggal dunia pada 9 Juni 2008 di usia yang ke-65 tahun. Beberapa peristiwa penting selama 11 tahun masa kepemimpinan beliau diantaranya pembukaan produk simpanan non-saham Sibudi pada tahun 1996 dan Sibuhar pada tahun 2011. Pembukaan kantor cabang di wilayah Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2005. Sistem kerja mulai mengikuti perkembangan teknologi dengan program khusus dalam pengelolaan keuangan Kopdit, melakukan studi banding ke beberapa Kopdit maju di wilayah Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan sampai Medan dan Kalimantan Barat. Kopdit Sangosai mulai membuka diri seluas-luasnya bagi semua kalangan masyarakat untuk menjadi anggota. Anggota Kopdit Sangosai tidak lagi terbatas pada guru-guru Yasugda. Sampai dengan akhir beliau menjabat, jumlah anggota Kopdit Sangosai sebanyak 5.135 orang dengan nilai aset sebesar 42 miliar 40.459.300 rupiah. Yang keempat yaitu Bapak Yosef Dopo. Beliau lahir di Jerebuu pada 21 Oktober 1946 dan menjabat sebagai Ketua Pengurus Kopdit Sangosai sejak tahun 2008. Keseharian beliau adalah seorang guru. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada selama 3 periode dan pernah menjabat sebagai Ketua Puskopdit Flores Mandiri. Pada masa kepemimpinannya, Kopdit Sangosai terus menunjukkan perkembangan usaha yang signifikan, termasuk menaikkan status Kopdit Sangosai dari primer kabupaten menjadi primer provinsi. Beberapa peristiwa penting di masa kepemimpinannya yaitu pembukaan kantor cabang Sangosai di wilayah Manggarai Raya, mulai dari Kabupaten Manggarai pada tahun 2008, Manggarai Timur pada tahun 2012, dan Manggarai Barat pada tahun 2013. Melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat Kopdit Sangosai tanggal 31 Oktober 2012. Pemberkatan gedung kantor pusat pada 27 Mei 2014 oleh Yang Mulia Uskup Agung Ende, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota PR, dan peresmian kantor oleh Gubernur NTT Bapak Frans Leburaya. Pembukaan kantor cabang di Kabupaten Ende. Beliau mengakhiri pelayanannya dalam kepengurusan Kopdit Sangosai pada tahun 2017 dan selanjutnya mendedikasikan masa tuanya sebagai penasihat Kopdit Sangosai hingga beliau menghembuskan nafas terakhir di Kupang pada 26 Februari 2022. Jumlah anggota Kopdit Sangosai selama masa kepemimpinannya sebanyak 47.535 orang dengan aset sebesar 577 miliar 529.996.674 rupiah. Yang kelima yaitu Bapak Romanus Rinu. Lahir di Bopoma pada 8 Agustus 1961 dan menjabat sebagai Ketua Pengurus Kopdit Sangosai sejak tahun 2017. Keseharian beliau adalah seorang guru dan dipercayakan juga menjadi Kepala Sekolah SMAS Regina Pacis Bajawa. Pada saat kepemimpinan beliau, Kopdit Sangosai melakukan beberapa ekspansi wilayah, di antaranya pembukaan kantor cabang di luar Pulau Flores, mulai dari cabang Waingapu di wilayah Sumba Timur, cabang Tambolaka di wilayah Sumba Barat Daya, dan cabang Kupang di wilayah Kota Kupang. Selain itu, dibuka kantor persiapan cabang Waikabubak, cabang Atambua, dan cabang Maumere. Beliau masih menjabat sebagai Ketua Pengurus Kopdit Sangosai pada tahun 2019
hingga beliau menghembuskan nafas terakhir tanggal 8 Agustus 2019 di Surabaya setelah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sumba, Kota Kupang, dan Atambua. Beliau sempat berencana melanjutkan kunjungan kerja Kopdit Sangosai ke wilayah Flores setelah pulang dari Surabaya. Beberapa istilah peneguhan yang sering beliau sampaikan dan masih dikenang hingga saat ini adalah katakan apa yang dilakukan dan lakukan apa yang dikatakan. Beliau juga yang mengusung tema besar untuk Kopdit Sangosai, yaitu satu hati, satu perjuangan untuk Sangosai. Ini artinya semua fungsionaris Kopdit harus memiliki satu hati, satu perjuangan untuk pengembangan usaha Kopdit Sangosai yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Selain sukses bersama Sangosai, beliau juga sukses bersama SMA Regina Pacis yang akhirnya menjadi sekolah bermutu tidak hanya dikenal di wilayah Kabupaten Ngada, melainkan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sisa kepemimpinan beliau di Kopdit Sangosai kemudian dilanjutkan oleh PLT Ketua Bapak Filipus Lusi. Yang terakhir yaitu Bapak Petrus E.Y. Milurato. Beliau lahir di Bajawa pada 2 Juni 1963 dan menjadi Ketua Pengurus Kopdit Sangosai sejak tahun 2021 hingga saat ini. Keseharian beliau adalah pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada. Perkembangan usaha Sangosai pada masa kepemimpinannya ditandai dengan pembukaan 9 kantor cabang dan cabang pembantu, mulai dari cabang Larantuka, cabang Lembata, cabang Soe, cabang Anakalam, cabang Betun, cabang Keva, Capem Wolowaru, Capem Oelamasi, dan Capem Boawai. Masih dalam masa kepemimpinannya pada akhir tahun 2021, aset Kopdit Sangosai telah mencapai 1 triliun 4 miliar rupiah. Sampai saat ini, beliau masih aktif menjabat sebagai Ketua Pengurus Kopdit Sangosai. Itulah sedikit gambaran tentang Ketua Pengurus Kopdit Sangosai dan sepak terjangnya dalam menumbuh kembangkan usaha Kopdit Sangosai hingga saat ini. Mengenal para penjasa dan tokoh penting dalam perjalanan Kopdit Sangosai berarti belajar memaknai sejarah dan menghormati jasa dan perjuangan mereka yang semoga menginspirasi dan memotivasi segenap generasi penerus untuk keberhasilan Kopdit Sangosai agar terus aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Sampai jumpa di cerita inspirasi dan edukasi lainnya. Sangosai, maju terus, sukses!